Jadi fitnah itu bukan sesuatu yang baru. Kalau ada hari-hari ini pendeta, hamba Tuhan, orang percaya, Anda bertobat, Anda lahir baru, lalu Anda menjadi sasaran fitnah, Anda menjadi pokok pembahasan dari orang-orang yang tidak tahu duduk berdiri hidupmu, yang tidak tahu pelayananmu, apalagi isi hatimu sudah pasti mereka tidak tahu. Ya, mereka hanya menilai berdasarkan postingan orang, menilai berdasarkan mulut-mulut geram yang juga bisa dipakai setan. Kenapa saya bilang bisa dipakai setan? Karena setan itu, saudara-saudara, bahasa Yunaninya diabolos. Diabolos itu diterjemahkan iblis, dan terjemahan yang paling tepat atau arti yang paling tepat dari diabolos adalah penuduh, pendakwa, atau lebih tepatnya pemfitnah. Ya, nah setan itu, saudara-saudara, mungkin dia tidak langsung memberikan satu serangan-serangan yang mematikan seperti pembunuhan, menghilangkan nyawa. Tetapi fitnah adalah salah satu senjata setan yang menurut saya cukup ampuh, luar biasa untuk menghancurkan seseorang. Anda lihat bagaimana Ahab menginginkan kalau tidak salah kebun atau taman dari seorang bernama Nabot, ya. Saudara bayangkan itu, lapor ke istrinya Isabel. Isabel fitnah cepat saja. Orang rajam dia dengan batu, mati, saudara-saudara. Ya. Dan bagi saya, pola seperti itu masih berlaku. Makanya ada yang bilang, fitnah itu lebih kejam daripada membunuh, saudara-saudara. Gara-gara fitnah, ya, orang bisa mati, kekasih Tuhan, ya. Maka tentu sebagai orang yang sudah Kristen sungguh-sungguh, Anda akan mencerna, Anda akan dengar, tapi Anda tidak tipe orang yang telan mentah-mentah. Itu bagi Kristen yang hatinya, telinganya, seluruh eksistensi hidupmu dan hidupku dikuasai oleh Roh Kudus. Kita tidak gampang seperti dulu-dulu lah. Kita juga mungkin dulu-dulu suka banget fitnah atau suka banget mendengar fitnah, karena fitnah ini kan sepupu dengan gosip gitu kan. Jadi kalau sudah gosip itu digosok semakin sip, saudara-saudara. Orang senang banget tuh. Orang senang banget, saudara-saudara, dengar, aduh ini apa. Apalagi kalau sudah omong kesalahan orang, iya toh. Apalagi orang yang ngomong, ini dia pintar sekali menggiring orang untuk menyatukan hati. Menyatukan hati untuk membenci orang tertentu. Wah, itu selesai itu. Selesai. Ya. Saya pikir bahwa hal seperti ini perlu diwaspadai, saudara-saudara. Kalau yang memfitnah itu memang anak-anak setan murni, nggak ada masalah. Kalau yang memfitnah itu ternyata memang orang-orang yang ditentukan untuk binasa, ya tidak ada masalah. Itu konsekuensi yang tidak bisa kita hindari. Karena kalau Bapak Ibu baca firman Allah di dalam Matius pasal 5 ayat 9 sampai seterusnya, ayat 9 bilang, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Tapi ayat yang tidak bisa terpisah dari ayat 9 itu 10, 11, 12. Di sana Tuhan bilang begini, bergembiralah, berbahagialah kalau karena namaku kamu difitnah, kamu dicela, kamu dianiaya. Jadi fitnah, cela, aniaya itu paket lengkap. Kalau sudah fitnah, menghasilkan cela. Kalau sudah cela, ujung-ujung penistaan, segala macam, ujung-ujung penganiayaan. Ya, banyak orang dianiaya bukan karena dia memang melakukan kejahatan, tidak. Yang menganiaya sudah termakan fitnah, mempercayai kebohongan, mempercayai dusta. Dusta dianggap sebagai kebenaran, dan selesai hidup lo. Nah, puji Tuhan, saudara-saudara, kita dengar firman ini pagi ini. Tetapi bagaimanapun, saudara-saudara, kita tidak bisa pasif, ya. Kita melihat apa yang Petrus bilang di sini, bahwa oke lah, pemfitnah sudah siap tuh di sana, ya kan? Tetapi kamu dituntut memiliki cara hidup yang benar. Makanya dikatakan, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah. Haleluya. Jadi kita lawan mereka bagaimana? Melalui perilaku kita. Ya sulit juga sih kalau kita ternyata orang omong kita dan ternyata kelakuan kita memang seperti itu. Kalau itu repot, namanya bukan fitnah, itu fakta. Ya, pendeta itu selingkuh tuh, misalnya kayak gitu. Lalu ternyata saudara memang selingkuh, nah itu repot.
Wah, majelis itu deh, itu ibu majelis berasa ada apa-apa. Kok itu ibu bicara pelosa kuat lah. Nah itu saya pikir bahwa tidak mungkin tidak ada apa-apa. Karena laki orang sama bini orang. Tapi peluk nih sampai, pokoknya kayak kuat begitu, saudara-saudara ya. Cinta lebih kuat daripada maut. Haleluya. Padahal ini pasangan orang ya. Nah, saudara-saudara, itu bukan fitnah. Kalau itu fakta. Ada kita tuh kan yang kepala batu tuh. Semakin omong, kita semakin mau setuju. Kamu kenapa? Apalagi orang Kupang kan. Mau babo, nah babo, sudah. Ya, mau hancur ya hancur lah gitu loh. Lu semakin omong, saya semakin menjadi-jadi. Nah, menurut saya, anak Tuhan yang sejati tidak begitu. Ya, mendingan kalau andai kata ternyata omongan itu benar, anggaplah itu cara Tuhan menegur kita. Kita bertobat aja. Putuskan hubungan terlarang atau matikan semua kebiasaan-kebiasaan buruk yang berpotensi melahirkan satu cercaan yang mempermalukan nama Tuhan. Bukan karena tidak benar, tapi karena benar, faktanya begitu. Nah itu kita harus bertobat itu. Mengaku di umum saya senang, saya tertarik dengan beberapa hamba-hamba Tuhan yang menurut saya mereka keren banget, saudara-saudara. Mereka berani bongkar dan sudah, lu mau omong apa, saya sudah bersaksi di umum. Dan saya mendengar, kalau hanya kesaksian jemaat, aduh saya masih, itu pun luar biasa, saya diberkati. Apalagi seorang rohaniwan, seorang apa ya yang biasa tampil di muka lalu dia mengaku dia pun dosa-dosa di depan umum, buat saya, oh wow, itu amazing, saudara-saudara. Ya. Jadi, sebagai hamba Tuhan Yesus, pagi ini kita diingatkan lagi ya, saudara-saudara, bagaimana caranya berperilakulah yang baik, ya. Perilaku yang baik ini juga tentu sebagai orang Kristen, saya pernah tekankan perbedaan antara lifestyle dan performance. Kalau performance, ya hanya perform begitu, itu biasa karena tuntutan ya. Dia dituntut mesti baik gitu loh. Nanti dia biasanya yang sembraut, sembarang begitu. Tapi karena mungkin dia kerja ditempatkan di protokol misalnya ya. Protokol gubernur atau wali kota. Lihat tuh dia pun cerewet mulai kurang. Padahal itu tuh dia ini hanya tahan. Abis ini lu lihat ya. Kan gitu ya. Jadi dia tuh hanya mau supaya jangan kelihatan ke orang yang terlalu sembraut, yang tidak cocok di tempat itu atau posisi itu, sehingga dia mulai dengan satu performance, penampilan, mau nggak mau gitu loh. Jadi harus tunjukkan yang terbaik, tapi aslinya tidak begitu. Nanti setelah itu, aduh amburadul lagi. Atau setelah dipindahkan dari protokol ke dinas olahraga, itu kelihatan tuh atletnya. Itu dia mulai yang beribut, mulai yang aduh. Nah, menurut saya itu tidak asli. Nah, ya. Maka sebagai manusia terbatas nih, contoh nih, sebagai manusia terbatas saya tetap menilai Bapak Presiden kita sekarang ini itu contoh orang yang memang gaya hidupnya begitu. Tidak ada kelihatan performance, mulai dari jadi wali kota, jadi gubernur, presiden 2 periode. Ini saya tidak melihat ada perubahan. Kemarin bayangin aja, saya nonton satu TikTok, makan durian presiden, sorong-sorong ke rakyat begitu. Itu mungkin orang bilang, ini itu. Oh, saudara, dia sudah mau turun. Ini bukan mau kampanye, mau naik. Itu memang gayanya Pak Jokowi gitu loh. Bahwa nonton konser, duduk di rumput, kayak gitu, lalu masuk selokan, periksa ini itu, lalu orang-orang yang sok pintar hanya menang ngomong, mulai komentar, selokan bla bla. Tidak, kalau saya melihat sebagai manusia terbatas, tapi saya bukan seorang rohani, saya punya sedikit keunggulan, saya hamba Tuhan. Ya, saya rohaniwan, saya berdoa dan saya yakin saya dipimpin Roh Kudus. Apakah Pak Jokowi orang sempurna? Pasti bukan. Tetapi yang saya lihat gitu loh, gaya hidupnya itu. Turun ke NTT sudah berapa banyak kali ya, duduk di bawah pohon asam dengan nenek-nenek di perbatasan. Wow, luar biasa, sampai nenek tidak tahu ini siapa. Ya, nenek pikir orang dari kampung sebelah, ya kan. Tahu-tahu RI 1, ya kan. Jadi saudara lihat di sana bahwa itu yang Tuhan Yesus lakukan juga, akan datang, duduk dengan orang berdosa, makan dengan pemungut cukai, segala macam. Itulah apa adanya, tetapi tetap mempunyai niat yang baik, goal yang jelas, kenapa dia memiliki gaya hidup seperti itu. Nah, kita orang Kristen disuruh berbuat baik sebagai penangkal bagi setiap fitnah-fitnah yang sedang dipersiapkan setan untuk menyerang saya dan saudara. Saya percaya kok, saya percaya.
Anda yang memiliki Kristus seturut ajaran Alkitab dan tak terbantahkan ialah bahwa kita yang memiliki Yesus, kita dimeteraikan dengan Roh. Kalau dimeteraikan dengan Roh Kudus, itu saya sudah berkali-kali mengkhotbahkannya. Tanda-tandanya apa? Pengakuanmu benar, ya. Pengakuan imanmu benar karena didorong oleh Roh Kudus. Karena Roma 10, Roma 8 ayat 16 mengatakan Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi pengakuan kita bahwa aku anak Allah, aku hamba Tuhan Yesus, aku Kristen, aku pengikut Kristus, itu pengakuan bukan asal bunyi, tapi pengakuan karena dorongan atau kesaksian bersama Roh Kudus dan roh kita. Oke? Dan kemudian hal-hal lain yang luar biasa yang pasti muncul dalam diri orang Kristen adalah bahwa akan ada manifestasi perilaku-perilaku, karakter-karakter, sifat-sifat Yesus. Itu yang namanya buah roh. Dengan 9 rasa atau 9 manifestasi, mulai dari kasih sampai pengendalian diri. Itu otomatis muncul. Jadi saudara-saudara, karena berkaitan dengan 1 Petrus 2 ayat 12, di mana Petrus dipakai Allah menuntut orang Kristen. Ayo, miliki cara hidup yang benar. Nah, kita memang difasilitasi untuk itu. Bapak Ibu dengar, kita difasilitasi secara rohani untuk itu. Kenapa Allah kasih Roh Kudus? Supaya pengakuanmu benar. Dan itulah pengakuan yang mengantar kita ke sorga. Kenapa dia kasih Roh Kudus? Supaya sebelum kau ke sorga, kau masih di bumi, karakteristik sorgawi itu kau pancarkan sebagai gaya hidup, bukan performance. Karena kalau gaya hidup, itu muncul dari dalam. Dan itu asli. Nah, itu yang Tuhan mau dimiliki oleh semua kita, saudara-saudara. Ya. Jadi, dia punya integritas ya, apalagi kalau kita yang sudah konteks pelayan Tuhan, pasti semua ada jatuh bangun, ada naik turun, tetapi bagaimanapun kita akan punya kemauan yang keras untuk berusaha menampilkan yang terbaik sebagai gaya hidup kita, sehingga kita bisa menjadi berkat.